Kamu atau orang terdekat yang masih sekolah sering merasa kesulitan saat melihat papan tulis, atau lagi meeting dan mengalami kesulitan ketika lagi lihat bahan presentasi di layar, atau mungkin sering disindir dan dianggap sombong karena nggak nyapa waktu ketemu orang di jalan. Padahal bukan karena nggak mau nyapa, tapi emang ya nggak jelas aja wajahnya. Soalnya pas ngeliat kok kayaknya blur gitu ya. Nah, jika ini terjadi, kemungkinan itu adalah rabun jauh atau miopia, atau biasa dikenal juga sebagai mata minus. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, perkenalkan aku adalah Fani Utami, seorang dokter, health content creator, dan juga penulis. Miopia atau rabun jauh ini terjadi ketika mata tidak bisa memfokuskan cahaya dengan benar, sehingga objek jauh itu kelihatannya blur. Tapi tetap bisa lihat objek yang jaraknya dekat secara jelas. Coba kita analogikan bola mata kita itu seperti lensa kamera. Jadi bisa kita atur tuh fokusnya. Nah, normalnya itu kan kita bisa mengatur secara baik nih fokusnya, jadi kelihatan jelas objeknya. Tetapi pada orang-orang dengan miopia atau rabun jauh atau mata minus, itu ada gangguan untuk ngatur lensanya ini. Sehingga nggak bisa difokuskan untuk melihat objek yang jauh, makanya kelihatannya kayak blur. Ini bisa terjadi karena secara anatomi bola matanya itu terlalu panjang, atau karena ada gangguan pada kelengkungan korneanya, sehingga objek yang jauh itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Kalau miopia atau rabun jauh ini terjadi pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, maka bisa juga nih berubah-ubah. Misalnya teman-teman punya anak yang pakai kacamata, tapi kayaknya kok ukuran kacamatanya itu berubah-ubah terus ya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang bisa terjadi karena ketika dalam masa pertumbuhan, bola matanya itu juga masih dalam proses masa pertumbuhan dan bisa berubah juga ukurannya. Makanya ukuran kacamatanya juga bisa berubah. Gejala miopia ini yaitu adanya kesulitan ketika melihat objek dengan jarak yang jauh, jadinya nggak jelas. Lalu ada kerutan dahi juga nih pada saat mau lihat objek yang jauh. Dan bahkan karena saking berusaha untuk fokus, itu bisa juga timbul gejala sakit kepala. Miopia itu seringkali dikaitkan dengan adanya faktor genetik. Selain itu juga punya kebiasaan sering melakukan aktivitas yang perlu fokus untuk melihat objek dari jarak yang dekat. Contohnya apa? Contohnya adalah kebiasaan sering lihat handphone, kebiasaan juga sering lihat layar monitor, atau baca buku dengan posisi yang kurang tepat dan juga dengan pencahayaan yang tidak cukup. Untuk penanganannya, itu bisa dengan alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak, supaya penglihatannya itu bisa normal lagi. Tapi buat kamu yang mau solusi permanen, itu bisa juga pertimbangkan untuk operasi, seperti LASIK. Cuma, pastiin dulu kalau mata kamu udah siap ya, kalau mau melakukan operasi ini. Lebih jelasnya tentu konsultasi ke dokter, karena tiap orang itu berbeda. Apakah miopia bisa sembuh tanpa operasi? Sejauh ini, berdasarkan penelitian yang ada, belum ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan miopia secara total. Tapi, dengan kacamata dan lensa kontak yang tepat, orang dengan miopia bisa melihat lagi dengan jelas. Jadi perlu hati-hati kalau ada yang iming-iming produk dengan klaim bisa menyembuhkan miopia secara total tanpa operasi. Hati-hati. Pencegahan miopia itu penting banget, terutama buat teman-teman yang masih muda dan punya kebiasaan sering banget lihat gadget. Ini dia 3 tipsnya. Yang pertama, kurangi waktu di depan layar nih teman-teman. Atau kalaupun mau lihat layar, itu ada tips untuk mengistirahatkan matanya, yaitu 20-20-20. Apa itu? Jadi 20 detik setiap 20 menit, istirahat dulu nih lihat gadgetnya atau lihat monitornya. Istirahatnya itu dengan cara melihat objek dengan jarak minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter. Yang kedua, sering healing atau menikmati pemandangan alam. Nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita aja yang deket-deket. Ini dilakukan supaya mata kita itu bisa istirahat. Nggak kita paksa terus untuk melihat objek jarak dekat. Yang ketiga, konsumsi nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan mata. Contohnya, vitamin A yang banyak pada wortel. Keempat, jangan lupa rutin cek mata.
Jika kamu mengalami gejala miopia, sangat disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan yang rutin setiap 1 atau 2 tahun itu juga disarankan. Terutama untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan karena bola matanya juga mengalami pertumbuhan. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang kesehatan di video lainnya. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.